Tahun 137 Masehi, 890 tahun setelah berdirinya Roma. Sudah ratusan tahun bangsa Romawi menguasai wilayah dari utara Turki hingga selatan Suriah dan menyebutnya sebagai Roma Timur. Bangsa Romawi menganggap diri mereka sebagai bangsa paling beradab di zamannya. Namun meski arsitektur, urbanisasi, dan kesopanan mereka patut dipuji, mereka terkenal karena membiarkan kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangkitan barbarisme. Philadelphia, salah satu negara bagian di Roma Timur, adalah Amman saat ini, ibu kota Yordania. Kurir dari Roma telah tiba di Philadelphia, membawa kabar bagi Gubernur Diocletian. Kaisar Romawi Hadrian akan segera tiba di Roma Timur, dan Philadelphia berada dalam rutenya. Berita ini membawa kebahagiaan besar bagi bangsa Romawi. Diocletian, atau yang dikenal penduduk setempat sebagai Decius, adalah gubernur yang otoriter dan kejam. Setelah naiknya Isa putra Maryam ke surga, agamanya perlahan menyebar, dan hal ini dianggap tidak dapat diterima oleh Roma. Bangsa Romawi menyembah dewa Olimpia dan berbagai dewa, serta tidak bisa mentoleransi runtuhnya penyembahan berhala dan tersebarnya monoteisme. Akibatnya pengikut Kristen ditentang keras, diancam, dan disiksa. Namun meski telah berusaha, hingga kini mereka gagal mencegah penyebaran agama baru tersebut. Pluton, oh Plutonius, bagimu ini adalah matahari terbit terakhir. Mungkin kau takkan melihat matahari esok hari. Hari ini, kau akan memulai perjalananmu. Tapi kemana? Kepada Tuhanmu yang Maha Kuasa. Akankah Dia mengizinkan makhluk pembangkang ini bergabung dengannya? Oh Tuhanku, Tuhanku yang pengasih, bahkan jika Engkau mengampuni orang yang tak berharga ini dan Engkau menarik pria malang ini ke dalam pelukanmu yang penuh rahmat, aku mengenal diriku sendiri. Apa yang harus kulakukan dengan segala penyesalan ini? Kau tidak tidur sepanjang malam, Pluton? Aku akan segera tidur. Tidur yang sangat panjang. Diikuti oleh kebangkitan abadi. Plutonius, bagaimana jika tidak ada kehidupan setelah kematian? Dan tidak ada imbalan atas semua penderitaan ini? Mungkinkah janji yang dibuat oleh ribuan nabi yang jujur tidak akan terpenuhi? Tidak. Tidak. Plutonius Sanctus, berdirilah. Buka gerbangnya. Berdiri, ayo. Kemana kalian membawanya? Ke pengadilan. Lewat sini. Tuhan ada di pihak kita, Plutonius. Rahmat Tuhan bagimu. Jangan takut. Kalian diam. Letakkan Diamlah. imanmu pada Tuhan. Letakkan imanmu Jangan pada takut. Tuhan. Letakkan imanmu pada Tuhan. Jadilah Jadilah berani. Plutonius. Jadilah berani, Jangan jual Plutonius. imanmu pada Jangan dunia ini. takut.
Plutonius Sanctus, Kebangsaannya Romawi, dari mana? kota ini, Philadelphia. Bacakan dakwaannya. Plutonius Sanctus, alih-alih menyembah berhala dan bersujud pada patung suci Kaisar Hadrian, dia justru menodainya dan bukan hanya menolak untuk menunjukkan penyesalan. Dia juga menyangkal keberadaan dewa-dewa luhur Roma dan Jupiter yang maha kuasa. Dan dia telah menganut Kristen, agama para tukang cuci dan budak. Apakah ini benar? Iya, Hukumanmu adalah mati. Tapi dengan cara terburuk, kau akan dilemparkan ke dalam api. Namun, aku ingin memberimu kesempatan. Kudengar atasanmu adalah seseorang bernama Adonia. Jika kau mengungkapkan keberadaannya, aku mungkin akan memberimu keringanan. Kau bodoh. Pengadilan ini menjatuhkan hukuman mati kepada Plutonius Sanctus karena sudah menodai patung kaisar, menyembah Tuhan asing, dan menyebabkan kekacauan di antara para abdi kekaisaran. Sesuai vonis ini, kau akan dibakar sampai mati pada siang hari di luar kuil Apollon. Bawa dia pergi. Kepala penjara, bawa dia kemari. Kemari, cepat. Cepat. Pluton, apa yang mereka lakukan padamu? Apa yang terjadi, Pluton? Apa yang terjadi? hari ini aku akan terbakar seperti kupu-kupu di dalam api. Hah? Api? Ya, api. Maksudmu hukuman yang paling kejam? Hukuman terkejam untuk kejahatan terburuk. Menghancurkan patung kaisar. Mengapa api? Apa bedanya, Adnan? Ya, ada bedanya. Dulu mereka membakar pezina, penyihir, dan mereka yang melakukan inses. Tapi hari ini mereka membakar orang beriman. Pada akhirnya aku akan mati. Bagaimana aku mati tidaklah penting. Entah aku mati di dalam api, disalibkan atau dilemparkan ke kandang singa.
Aku akan segera dikuburkan di tanah ini. Sungguh harmoni yang indah. Aku lahir dari bumi ini. Aku telah diberi makan olehnya. Dan aku akan dikuburkan di dalamnya. Tapi aku takut. Maksudmu kau takut akan kematian? Tidak. Bukan pada kematian. Aku takut terlahir kembali. Kau tahu, aku telah menghitung bahwa aku telah hidup selama beberapa ribu hari. Tahukah kau berapa hari aku benar-benar hidup? Hanya 1 tahun. Sejak hari aku bertemu Adonia. Sebelum itu, aku berkali-kali membangkang kepada Tuhan. Semoga Tuhan mengampunimu. Dengan tangan ini, mata ini, kaki ini, dan sekarang di saat-saat terakhirku, aku tidak tahu apakah Tuhan telah mengampuniku. Jangan khawatir, Pluton. Dalam waktu singkat ini, kau telah menebusnya. Kau telah menebus dirimu sendiri. Dan sekarang kau mengorbankan hidupmu demi tujuanmu. Hehe, rasakan ini. Aku akan mengalahkanmu. Kau salah. Kau tidak bisa. Kau tidak akan pernah bisa. Kau akan lihat nanti. Kita lihat saja. Aku ahli pedang. Oh, oh, Rasakan oh. ini. Ada apa, Galus? Aku sekarat. Biarkan aku menciummu. Tunggu. Tunggu. Kau berani membunuhku. Diam. Perin, bawa Erkmit pergi. Aku orang tua. Berapa kali aku harus mati di tanganmu setiap hari? Diamlah. Ada tamu. Iya, Nyonya. Aku ingin bermain. Kita harus berusaha semampu kita untuk mendukung mereka yang membutuhkan. Tidak diragukan lagi kau dengan segala kehati-hatian dan kebijaksanaanmu lebih dari memenuhi syarat untuk melindungi para pengikut dan pejuang agama baru ini. Kedua, kau sebagai menantu Diokletian dan suami dari Nyonya Helen dapat memanfaatkan pengaruhmu di istana sebaik mungkin. Yang mulia, tuan-tuan, seorang prajurit dari istana telah tiba. Kurasa dia membawa pesan dari Decius. Baiklah, biarkan dia masuk. Ya, tuan. Masuklah, prajurit. Dia masih belum bisa mengucapkannya dengan benar. Dia menyebut Decius alih-alih Diokletin. Majulah. Selamat siang, Yang Mulia. Selamat siang. Baginda Diokletian telah memanggil Anda dan para otoritas kota ke istana untuk membahas masalah mendesak. Bagus sekali. Ada lagi yang lain, Tuan? Kau boleh pergi. Apa yang terjadi? Kita akan segera tahu. Galus, siapkan kereta. Baik, tuan. Kalian pergilah ke istana. Aku akan segera menyusul secepat mungkin. Coba agar mereka tidak menyadari ketidakhadiranku. Lanjutkan, lanjutkan. Aku tidak tahu kenapa mereka memanggil otoritas kota ke sini. Iya, aku tahu. Kondisi saat ini semakin kacau. Ya, ya. Semoga semuanya cepat berlalu. Salam. Salam untukmu. Salam untuk semuanya. Salam untuk penasihat Salam, Baginda Hakim Diokletian. Gaius. Salam untuk Salam Salam. semuanya. Salam untuk Iya. Salam. Salam untuk Salam. Iya, salam. Salam, Gaius. Salam untuk Hakim Salam. Gaius. Salam. Salam untukmu Gimana, Gaius? dan para otoritas. Senang bisa di sini, Yang Mulia Hakim Gaius. Ayo. Permisi, Yang Mulia Julius. Bisakah aku meminta perhatianmu sebentar? Aku ingin mempresentasikan laporan tentang jalannya persidangan pengadilan. Yang mulia sekalian, Baginda Diokletian sedang sibuk bernegosiasi dengan kurir yang baru tiba dari Roma. Anda harus menunggu kedatangannya. Ya, kalau gitu pastilah. Baiklah.
Kami akan mengurus laporan kami. 11 orang sudah ditangkap hari ini. 6 diantaranya adalah Kristen dan sisanya melakukan kejahatan lain. Ada kabar tentang persidangan? Oh, aku tidak punya kabar baik. Sebagian orang Kristen menunjukkan perlawanan. Tapi ada yang lain yang tidak bisa melawan dan bertobat. Atau terpaksa melakukannya. Apakah mereka yang bertobat juga bekerja sama? Beberapa di antaranya iya. Misalnya, salah satu penganut Trinitas menuntun kami ke tempat persembunyian misionaris Adunia. Apakah kau menangkapnya? Tidak, Yang Mulia. Dia adalah umpan yang berharga. Jika kita mengawasinya, kita bisa menangkapnya dan para pengikutnya sekaligus. Baiklah, jadi pastikan kita tidak kehilangan jejak umpan itu. Aku akan menugaskan seseorang untuk mengawasinya. Berimanlah kepada Tuhan. Berimanlah kepada Tuhan. Cukup. Ya, diam. Ya. Ya Tuhan, aku percaya padamu. Diamlah. Aku bilang diam. Berhenti kalian semua. Berhenti. Diam. 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 Mundur. Diam. Diam. Selamat tinggal, Pluton. Jangan bawa dia pergi. Jangan bawa dia pergi. Tetaplah tegar, Pluton. Tetaplah tegar, Pluton. Kami bersamamu, Pluton. Kami bersamamu. Tetap tegar. Kami mendukungmu, Pluton. Kami mendukungmu, Pluton. Kami mendukungmu. Kami mendukungmu. Kami bersamamu. Kami bersamamu. Kami bersamamu. Kami mendukungmu, Pluton. Dia seorang monoteis. Dia telah mencela dewa-dewa Roma. Dia telah menodai patung kaisar. Dia itu terlalu lancang. Dia harus dibakar. Ya. Jalan lebih cepat. Ayo. Terus. Mundur. Beri jalan. Diam. Diam. Kau harus mati. Mundur. Diam. Kau harus mati. Kau harus dibakar. Pinggir. Bakar. Beri jalan. Bakar Mundur. dia. Mundur. Cepat bakar Mengapa dia. mereka belum membawa pria tak bertuhan yang malang itu? Itu dia datang. Hukuman terbaik bagi mereka dibakar sampai mati. Hidup Hakim Gaius. Kalau hukumannya dibakar, lalu apa hukumanmu? Sepertinya kau lupa bahwa kau juga menyembah Tuhan mereka. Yahudi tidak menyembah siapapun selain Tuhan mereka sendiri, Yehuwa. Siapapun yang menyembah Tuhan selain dewa-dewa Roma pantas mati. Bahkan jika dia keturunan Yahudi. Kau tidak berhak untuk menghina orang Yahudi. Ingat itu. Mundur kau orang rendahan. Diamlah. Apa yang terjadi di sini? Tenanglah. Minggir, minggir. Beri jalan, beri jalan. Beri jalan. Mundur. 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 Cepat. Cepat jalan. Orang bodoh sialan. Hancurkan dia. Habisi dia. Dia harus dibakar. Dia pantas terbakar. Bakar dia. Habisi dia. Dia harus terima hukuman. Habisi dia. Dewa mengutukmu. Bakar saja. Bakar dia. Bakar dia. Bakar. Bakar saja dia. Dasar anjing kotor. Dasar anjing kotor. Bunuh dia. Dia pantas mati.
Mundur! Mundur! Awas! Tolong mundur! Tolong mundur! Mahkamah Agung Philadelphia dan Baginda Diocletian telah menjatuhkan hukuman mati kepada Plutonio Santus dari Philadelphia karena mencela para dewa dan menolak memberikan persembahan kepada patung suci Kaisar, serta menodai patung tersebut dan menganut agama palsu Yesus dari Nazaret. Ini adalah hukuman bagi mereka yang mengikuti agama baru dan tidak mematuhi perintah Roma. Pengadilan telah memutuskan agar dia dibakar sampai mati. Hukuman akan dilaksanakan di sini hari ini, dan mayatnya setelah dibakar akan dipajang selama 3 hari 3 malam untuk dimakan burung-burung dan sebagai pelajaran bagi semua orang yang telah meninggalkan dewa-dewa Roma yang perkasa dan agama suci kekaisaran. Pelajaran bagi mereka yang menganut agama yang tidak berharga. Bakar dia! Dia harus mati! Bakar! Bunuh dia! Dia harus mati! Bakar! Bunuh! Pengkhianat! Ayo mulai! Habisi dia! Dia pengkhianat! Habisi dia! Pengkhianat! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh! Bakar dia! Bakar! Pengkhianat! Dasar pengkhianat! Bakar! Bakar! Berhenti. Yang mulia, Plutonius Sanctus, apa ada yang ingin kau katakan sebelum kematianmu di depan mereka? Setiap terpidana diberi satu kesempatan terakhir untuk berbicara. Putra Maria berkata, kebenaran yang dalam kegelapan kau takut ucapkan, suatu hari nanti akan terdengar di siang hari. Dan iman yang telah kau pelajari dalam privasi di dalam rumahmu, suatu hari nanti akan diteriakkan dari atap-atap rumah. Lihat itu, lihat si dia harus pengkhianat mati! itu. Nyalakan apinya, nyalakan obornya, dia harus dibakar. Dia harus mati! Dia harus dibakar, kenapa kau ragu?
Aku beriman pada belas kasih-Mu, Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku. Ampunilah aku. Tidak. Pluton, berdoalah. Pujilah Kristus. Sudah selama ini. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Yang Mulia Diocletian tiba. Ayo. Salam. Ya. Salam. Ya. Salam yang Ya. mulia. Ya. Salam. Salam yang mulia. Salam yang mulia. Ya. Salam yang mulia. Salam yang mulia. Ya. Salam. Salam yang mulia. Salam. Salam yang mulia. Silakan. Aku senang. Aku senang melihat kalian semua di sini. Aku tidak melihat Maximilian di sini. Yang mulia Maximilian adalah orang yang sangat disiplin dan tepat waktu. Dia akan segera tiba, Yang Mulia. Sepertinya Yang Mulia Diocletian telah memanggil kami ke sini untuk masalah mendesak. Ya, itu memang benar. Philadelphia akan segera menyaksikan hari paling mulia hingga saat ini. Hari yang mungkin saja tidak akan pernah terulang dalam sejarah kota ini. Kita harus menghabiskan hari ini untuk membahas masalah penting. Kurir ini telah membawa kabar bahwa tak lama lagi wilayah timur Kekaisaran Romawi yang agung akan diberkati dengan kunjungan dari Kaisar Hadrian. Syukur kepada Jupiter yang agung bahwa kita dianugerahi dengan berkat ini. Dia mungkin akan melakukan kunjungan singkat ke Philadelphia dalam perjalanannya ke Yerusalem. Kehormatan itu ya. Puji Tuhan dan Kaisar yang telah memberkati Philadelphia. Begitu jadinya. Apakah Anda bilang dia mungkin akan berkunjung? Yang berarti Anda tidak yakin. Ada kemungkinan dia mengubah rute perjalanannya. Namun untuk saat ini keputusannya dan kita harus bersiap. Puji Jupiter yang agung, sungguh sebuah kehormatan bisa bertemu Kaisar. Bukan. Pertemuan dengan Dewa Roma dan Dewa separuh dunia. Kehormatan ini tidak diberikan kepada banyak orang.
Aku mendengar bahwa Yang Mulia Dekletian bertugas bersama Kaisar dalam perang. Ya, saat Kekaisaran Troya berkuasa, Yang Mulia Hadrian memimpin tentara Romawi yang besar. Dan aku adalah salah satu perwira seniornya. Apakah benar Anda yang telah menyelamatkan nyawa Yang Mulia Hadrian? Permisi, Yang Mulia. Apa yang kudengar adalah kejadian yang sangat aneh. Dalam perang dengan Iran, musuh menyerang secara tiba-tiba dan memaksa banyak orang Romawi untuk mundur. Yang Mulia Hadrian dikepung oleh musuh. Sedikit keraguan akan merenggut nyawanya. Tapi kemudian Yang Mulia Diokletian menyadari parahnya situasi, tidak membuang waktu, dan menerjang pasukan musuh dengan keretanya untuk menyelamatkan Yang Mulia. Berkah, 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 Ya, berkah. berkah, Berkah. benar, berkah, berkah, berkah. Ini berkah. Jadi ini berarti Yang Mulia Hadrian berhutang nyawa pada Yang Mulia Diokletian. Apakah itu berarti Dewa Rakyat berhutang nyawa pada salah satu pelayannya? Kau sebagai penasihat senior tidak seharusnya membuat pernyataan yang tidak bijaksana seperti itu. Itu bukan pernyataan yang aneh. Hanya dewa yang bisa menyelamatkan dewa. Tapi kau tahu pelayan itu seperti instrumen bagi dewa. Dan terkadang dewa menggunakannya untuk menyelamatkan satu sama lain. Namun, harus diakui bahwa nyawa Yang Mulia Hadrian diselamatkan oleh Yang Mulia Diokletian sebelum Yang Mulia Hadrian dinyatakan sebagai dewa. Bisakah kau memeriksa sepatu kudaku, Pandai Besi? Tentu saja, biar aku lihat. Dia memiliki kereta yang sangat berharga dan mahal untuk seseorang dengan rumah yang begitu sederhana. Apa yang kau maksud itu, Sanctus? Tidak, dia tampaknya punya tamu. Jadi namanya Sanctus ya? Ya, Plutonius Sanctus. Jadi pemilik rumah itu adalah Plutonius Sanctus. Mau kemana, Tuan? Bagaimana dengan sepatu kudamu? Tuan! Tuan! Dia sudah pergi? Bukankah kau ingin sepatu kuda? Hei! Ada apa denganmu?